Halo guys, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang berjudul Uruk yang dirilis pada tahun 1993. Mengisahkan tentang persahabatan seorang anak pribumi dengan seorang anak dari keluarga konglomerat Belanda. Namun ketika bangsa Indonesia ingin merdeka dari penjajahan, mereka pun harus menempuh jalan hidup yang berbeda. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal di tahun 1946. Di atas sebuah gedung kolonial Belanda nampak dua pejuang Indonesia sedang merobek bendera Belanda menjadi bendera Indonesia. Scene beralih di sebuah kamp pelatihan militer di Belanda. Seorang komandan yang bernama Sersan van Bergen melatih para tentara muda sebelum dikirim ke Indonesia untuk agresi militer. Malam harinya, para tentara menyaksikan sebuah film yang menjelaskan bahwa tujuan pemerintah Belanda mengirim pasukannya menuju ke Indonesia. Mereka ingin memulihkan Nusantara setelah mundurnya pasukan Jepang. Namun faktanya Belanda berniat menjajah lagi dan merebut kemerdekaan Indonesia. Seorang tentara yang bernama Johan tiba-tiba teringat dengan masa lalunya. Dia pun melihat sebuah foto masa kecilnya bersama seorang anak pribumi. Kemudian scene flashback ke 8 tahun silam, tepatnya di tahun 1938. Ternyata Johan pernah tinggal di Indonesia di desa Kebonjati. Ayah Johan merupakan pengusaha perkebunan teh yang sangat kaya raya. Saat masa kecilnya, Johan menjalin persahabatan dengan seorang anak Indonesia yang bernama Uruk. Uruk ini adalah anak dari seorang kepercayaan ayahnya Johan yang bernama Depo. Uruk juga sering mengajak Johan bermain bersama di lingkungan sekitarnya. Saat bermain di danau, Uruk memberitahu berbagai hantu yang ada di tanah air. Hal itu pun membuat Johan ketakutan dan melempar dayung ke danau. Dia mengira kalau di dalam danau ada wewe gombel. Dan gara-gara Johan melempar dayung ke tengah danau, mereka berdua pun gak bisa pulang. Untungnya pas sudah malam, ayah mereka pada mencari dan berhasil menemukan mereka sedang kejebak di danau. Jij blijft morgen de hele dag op je kamer, heb je dat begrepen? Setelah kejadian itu, Johan dan Uruk dimarahi ayahnya dan dilarang bermain bersama untuk sementara waktu. Namanya juga masih bocah, mereka berdua tak menghiraukannya. Bahkan Uruk dan Johan membuat sumpah persahabatan. Jauh dekat, tetap saudara. Kemudian scene kembali saat pasukan Belanda sudah tiba di Batavia, yang kini kita kenal sebagai kota Jakarta. Johan mengunjungi sebuah kamp pengungsian warga Belanda. Di sana Johan bertemu dengan gurunya sewaktu di sekolah yang bernama Lida. Lida sangat terkejut melihat Johan sudah dewasa dan menjadi tentara Belanda. Lalu Johan bertemu dengan pamannya yang bernama Chris. Chris memberitahu jika ayah Johan berhasil selamat dari serangan Jepang dan kini masih tinggal di Kebonjati. Mendengar itu, Johan segera pergi ke sana bersama Tiwan untuk menemui ayahnya. Sesampainya di Kebonjati, Johan menyempatkan diri pergi ke danau, tempat dia dulu bermain dengan Uruk sahabatnya. Namun saat ini Johan belum mengetahui di mana Uruk berada. Dan tiba-tiba Johan disergap oleh seorang pejuang Indonesia. Johan mengira pejuang itu adalah Uruk. Dia mencoba menanyakan identitasnya. Tak lama kemudian Tiwan datang memberikan tembakan hingga membuat pejuang itu kabur ke dalam hutan. Kemudian Johan mengunjungi tempat tinggalnya dulu untuk menemui ayahnya. Alangkah terkejutnya Johan melihat ayahnya sudah tewas bersimbah darah. Johan pun sangat bersedih dan segera mengubur jasad ayahnya. Adegan kembali ke masa lalu. Terlihat keluarga Johan sedang mengadakan upacara kebangsaan, sementara Uruk dan ayahnya bertugas mengibarkan bendera Belanda. Hari ini juga hari pesta untuk kamu.
Terima kasih, Tuan. Selesai upacara, para warga Belanda pun berpesta, sedangkan rakyat pribumi hanya memandangi kemewahan mereka. Acara mereka pun berlanjut hingga malam. Hendrik, ayahnya Johan, mengajak para tamunya untuk berenang di danau. Ini betul bahwa ada hantu air di dalam air ini? Yang ada hanya tumbuhan air. Namun saat Chris berenang, dia mengerjai Johan sampai ketakutan dan terjatuh ke danau. Beberapa hari berlalu, Johan terbangun dari pingsannya. Hendrik memberitahu jika depo ayah Uruk telah mati tenggelam setelah menyelamatkan nyawanya. Mendengar hal itu, Johan merasa bersalah. Depo is een held. Depo mati. Bersama Uruk, Johan mengunjungi makam Depo untuk mendoakannya. Scene beralih di pemakaman Hendrik. Johan menyangka kalau Uruk adalah pelaku yang membunuh Hendrik untuk membalaskan kematian ayahnya, karena baru saja dia disergap oleh pejuang yang mirip dengan Uruk. Namun Lida membantahnya. Sejak penyerangan Jepang, Uruk pergi meninggalkan kebun jati, dan sampai saat ini dia tidak mengetahui keberadaan Uruk. Johan saat ini ditugaskan di Jawa Barat. Dia menemui atasannya yaitu Mayor Van Bergen untuk meminta izin menyelidiki kasus kematian ayahnya. Johan berjanji akan menangkap pelakunya dalam kondisi hidup untuk diinterogasi. Mendengar itu, Mayor Van Bergen menyetujuinya. Ook als ik het je verbied. Johan membawa pasukannya menuju ke sebuah perkampungan tempat tinggal orang tua Uruk. Sesampainya di sana, Johan bertemu Santi, adik kandungnya Uruk, dan juga ibunya yang dalam keadaan sakit parah. Santi memberitahu jika dia tidak mengetahui keberadaan Uruk saat ini. Lalu sang ibu memberikan foto Uruk sebagai kenang-kenangan. Tak lama kemudian, mereka mendapat kabar dari markas Belanda jika tentara Indonesia akan menyisir wilayah tersebut. Johan dan pasukannya pun segera pergi dari sana. Namun dalam perjalanan, jembatan yang akan mereka lewati telah dihancurkan oleh tentara Indonesia. Mau gak mau, mereka terpaksa mencari jalan lain. Tanpa mereka sadari, tentara Indonesia sudah memasang jebakan kawat di tengah jalan. Alhasil, Tiwan terluka parah di bagian lehernya. Walau begitu, mereka berhasil menangkap seorang tentara Indonesia untuk diinterogasi. Johan berusaha menanyakan lokasi persembunyian tentara Indonesia dan keberadaan Uruk. Walau disiksa, tentara ini tak mau memberi informasi apapun. Proses interogasi pun diambil alih sama atasannya. Sementara Johan mengunjungi Tiwan yang lagi dirawat oleh Suster Rita. Tiwan yang gak kuat menahan sakit, Johan meminta Rita memberinya morfin. Namun Rita mengatakan kalau saat ini dia kehabisan morfin. Morfinnya habis. Saat mereka berdua lagi asik ngobrol, tiba-tiba Johan mendengar suara teriakan. Dan ternyata si Mayor sedang menyiksa tawanan dengan cara ekstrim, dan jika dibiarkan tawanan itu bisa mati. Johan meminta Mayor untuk melepaskan tawanan agar mendapat perawatan. Los! Walau si Mayor mau melepaskan tawanan itu, namun ia mengancam akan melaporkan aksi Johan ini kepada atasannya. Namun Johan gak peduli, meski seorang tentara Belanda, dia masih memiliki rasa kemanusiaan. Adegan kembali ke masa lalu saat Uruk dan Johan berada di sekolah. Mereka diajari ilmu pengetahuan dan lagu kebangsaan Belanda. Setelah Depo meninggal, Uruk disekolahkan sama ayahnya Johan. Uruk sendiri merupakan seorang murid yang sangat pintar. Saat Johan berulang tahun, Uruk memberi bambu runcing yang sudah dihias. Namun Hendrik membatasi persahabatan mereka dengan mengundang semua teman-teman sekolah Johan. Sementara Uruk dibiarkan main sendiri sehingga membuatnya sangat bersedih.
Karena yang datang semua anak Belanda, mereka mengira Uruk hanya pembantu Johan. Bahkan mereka memperlakukan Uruk seperti budak. Eens even. Schiet eens een beetje op, joh. Hier kom jij. Achteraan. Kom op, we gaan die kant. Kemudian Johan melapor ke Bu Lida tentang Uruk yang tinggal di kebun jati dan berhenti sekolah. Bu Lida pun sangat terkejut, apalagi Johan melontarkan pertanyaan yang sangat miris. Lida, Ja? is Oerug minder dan wij? Mendengar itu, Bu Lida memberi jawaban yang bijak. Jika manusia kedudukannya setara dan saling menghormati. Nee, ze zijn wel al. Is een krokodil. Bu Lida lalu mengajak Johan pergi ke rumah Uruk dan membujuknya agar mau sekolah lagi. Namun Uruk menolaknya dengan alasan dia memilih menjadi petani. Bu Lida yang gak mau nyerah membuat Uruk jadi sungkan. Dan akhirnya Uruk mau melanjutkan sekolahnya. Niet de baas van kebun jati, dat word ik al. Johan kembali menemui tawanannya untuk menanyakan keberadaan Uruk. Namun sayangnya Johan tak mendapat jawaban apapun. Tak lama kemudian Rita datang dan melarangnya menginterogasi pasien saat dalam perawatan. Saat Rita pergi, Johan menemukan beberapa morfin yang telah digunakan untuk tawanan itu. Padahal si Rita pernah mengatakan kalau dirinya kehabisan morfin saat teman Johan mengerang kesakitan. Johan pun memergoki Rita di ruangannya dan menemukan botol morfin yang disembunyikan di buah semangka. Hal itu membuktikan kalau Rita bekerja sama dengan tentara Indonesia. Bukannya dilaporin ke atasan, Johan meminta Rita agar dipertemukan dengan Uruk. Dan Johan berjanji akan merahasiakan kelakuan suster Rita. Luitenant ten Berge. Maar je hebt geen keus. Keesokan harinya, pimpinan militer Belanda menemui Johan. Rupanya si mayor melaporkan Johan karena melarang menginterogasi tawanan. Atas pelanggaran itu, Johan pun diberhentikan dari satuan militer dan akan dipulangkan ke Belanda. Die is helaas vannacht overleden. Saat di kamarnya, ada bocah yang memberi pesan kepada Johan. Ia diminta datang ke danau sendirian untuk menemui Uruk. Saat Johan sampai di sana, bukannya Uruk yang datang, melainkan para pejuang. Dia pun ditawan dan dibawa ke pos komando rahasia tentara Indonesia. Kemudian Sin kembali ke masa lalu. Persahabatan Johan dan Uruk masih terjalin hingga mereka tumbuh dewasa. Mereka pun akan menonton film di bioskop. Namun sesampainya di bioskop, mereka berdua nggak bisa nonton bareng karena tempat duduk orang Belanda di depan layar, sedangkan rakyat pribumi hanya bisa nonton di belakang layar. Walau sudah merdeka, rakyat Indonesia masih mendapat diskriminasi dari Belanda. Supaya Uruk tidak kecewa, Johan akan menunggunya di warkop sambil ngopi. Namun ternyata Johan diam-diam nonton bioskop di tempat Belanda dan sialnya dia ketahuan sama Uruk. Sin kembali ke masa kini. Sesampainya di pos komando, Johan sangat terkejut melihat Lida bekerja sama untuk tentara Indonesia. Selama ini Lida menyiarkan suara kemerdekaan di radio yang dilarang sama pemerintah Belanda. Lida memberitahu Johan kalau nyawanya pernah diselamatkan oleh Uruk dan para tentara Indonesia di saat pasukan Jepang menyerang. In handen van het leger van de Republiek Indonesië. Setelah itu, para tentara membawa Johan menuju ruang tahanan. Namun di tengah perjalanan terdengar suara tembakan. Namun dalam pelariannya, Johan menemukan si mayor yang telah tewas diserang oleh tentara Indonesia. Tak jauh dari sana, Johan melihat perkampungan orang tua Uruk yang sudah terbakar. Alangkah terkejutnya Johan melihat semua penduduknya telah tewas dihabisi oleh tentara Belanda. Saat mendatangi rumah orang tua Uruk, dia melihat ibu dan adik kandung Uruk juga telah tewas. Johan pun sangat bersedih melihat kekejaman negaranya. Namun tak lama kemudian Johan kembali ditangkap sama tentara Indonesia. Kemudian Sin berganti, di masa terakhir Johan dan Uruk bertemu. Di sini Uruk mulai merubah pandangannya terhadap Belanda yang dia anggap sebagai negara penjajah.
Karena hal itu, Uruk sangat membenci Belanda dan akan bergabung bersama pejuang Indonesia. Iets te groot, nauwelijks gedragen, net als nieuw. Johan pun merasa kecewa dengan keputusan Uruk. Kemudian Uruk mengungkapkan semua yang selama ini ia pendam. Uruk mengungkit kematian bapaknya demi menyelamatkan Johan saat terjatuh di danau. Jouw vader had dood moeten zijn en niet mij. Vergeven en vergeten, in het water gesprongen om je te redden. Mereka berdua pun bertengkar hebat sampai-sampai Uruk mengusir Johan dari sana. Kemudian Shin kembali ke masa kini. Lida mengunjungi Johan yang sedang ditahan. Lida kemudian menjelaskan fakta sebenarnya, bahwa saat Johan terjatuh ke danau, ayah Johanlah yang menyelamatkannya. Depo yang melihat arloji Hendrik terjatuh, ia mencoba mengambilnya meski ia tidak disuruh. Namun sayangnya Depo malah tenggelam karena tubuhnya terjerat tumbuhan air. Hendrik merubah fakta kejadian tersebut karena dia sangat malu dengan kematian orang kepercayaannya hanya karena arloji. Sementara yang membunuh Hendrik bukanlah Uruk melainkan orang lain. Lida juga memberitahu kalau Uruk telah ditangkap oleh tentara Belanda dan dipenjara di Bandung karena Uruk telah mendeklarasikan kemerdekaan di gedung kolonial Belanda. Kemudian Johan pun disuruh bersiap-siap dan akan dibawa ke sebuah tempat. Sesampainya di jembatan, ternyata tentara Indonesia melakukan pertukaran tawanan perang dengan militer Belanda. Johan akan ditukar dengan 12 orang tentara Indonesia yang salah satunya ternyata adalah Uruk. Johan pun tidak menyangka akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan sahabatnya. Uruk mengatakan kalau nyawa seorang Belanda ditukar dengan 12 rakyat pribumi, itu artinya mereka masih belum setara. Johan pun kembali menghampiri Uruk. Dia mengatakan kalau pertukaran ini setara dengan seorang sahabat. Kemudian Johan memberikan arloji peninggalan ayahnya kepada Uruk sebagai tanda persahabatan mereka. Uruk kembali mengucapkan sumpah Tawalatu Tawalana. Tawalatu Tawalana. Yang artinya jauh dekat tetap saudara. Dan film pun berakhir. Mungkin makna yang kita bisa ambil dari film ini bahwa arti dari kemerdekaan jika sebuah bangsa sudah bisa mencapai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sebab kemerdekaan harus diperjuangkan sampai mati, bukan hanya acara seremoni setahun sekali di tengah ketimpangan. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.